Berkah, berkah, berkah. PMM 2 UAD. Berlihat kembali makna selamanya. Ini sekilas komunitas benih-benih. Adik-adik, perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih dan kami bergerak sejak tahun 2012. Jadi tempat ini tepatnya 20 km dari puncak Gunung Merapi. Kondisi kita saat ini seperti apa secara keseluruhan di seluruh Indonesia terkait dengan air tanah ini terutama, baik itu air permukaan maupun air dalam. Karena ada satu hal yang harus kita perhatikan, di mana saat ini kita hanya diajarkan untuk mengambil air permukaan maupun air dalam, tapi tidak pernah diedukasi untuk mengembalikan kembali apa yang kita ambil. Betul? Selain air hujan yang tadi tidak pakai air hujan, yang dipakai air apa? Garis tengah. Air sumur. Oke. Sumur nggak berbayar, berarti nimba ya? Iya, enggak pakai mesin. Mesinnya pakai listrik nggak? Listriknya bayar nggak? Listriknya bayar nggak, nak? Oh, tak pikir gratis, artinya berbayar kan? Coba bayangkan, andai dari ini tuh Indonesia ini penduduknya sekitar 270 juta ya. Andai kita bikin saja penduduk Indonesia ini 250 juta masing-masing orang per hari, untuk cas air ini 2.000 rupiah saja. Berapa per hari uang hilang hanya untuk kos air? 500 juta. Setengah triliun per hari hanya hilang untuk kos air. Pernah berpikir begitu enggak? Yuk kita renungkan. Itu pertama. Artinya kos air ini sangatlah tinggi. Yang kedua, ketika kita mengambil air dari dalam tanah, baik itu air permukaan maupun air dalam, pernahkah kita berpikir untuk mengembalikan apa yang kita ambil ini? Pernah? Contoh yang pakai sumur tadi yang katanya nggak berbayar, ternyata pakai listrik gitu ya. Per hari rata-rata berapa liter Anda ambil dari sumur? Kita bikin hitung-hitungan, karena kita harus berpikir dengan paling penalaran sederhana agar nanti mampu membuka mindset kita. Sudahkah kita berperilaku cerdas dan arif serta bijaksana dengan lingkungan ini? Karena ketika kita bicara lingkungan, ini artinya kita bicara tentang keberlanjutan hidup kita, hidup manusia ini. Berapa liter per hari? Oke, bikin rata-rata 20 liter ya. 20 liter per hari kali 30 berarti 600 liter kali 6. Kalau kita asumsikan penghujan kemarau itu 6 bulan, berarti 6 kali 600 berapa? 36.000 liter. Oke ya. Pernah nggak salah satu yang memicu krisis air itu terjadi? Kesadaran untuk mengembalikan apa yang kita ambil ini masih rendah. Padahal pemakai atau pemanfaat air ini semakin kesini semakin banyak karena populasi yang terus bertambah. Artinya apa? Ada krisis yang kita lihat tadi, krisis edukasi terkait bagaimana kita mengembalikan apa yang kita ambil. Karena apa yang kita ambil ini sejatinya adalah tabungan nenek moyang kita untuk kita. Pernahkah Anda berpikir bagaimana keberlangsungan air ini untuk generasi ke depan? Pernah mikir begitu? Apa Anda, kita sekarang dilihat dari kodrat kita sebagai manusia dulu. Dalam penciptaan semesta ini, Tuhan yang diciptakan pertama kali adalah air. Benar gak? Air kemudian diikuti oleh tanaman yang dimulai dari lumut. Artinya tanaman ini bergantung sama air, benar kan? Kemudian yang kedua baru hewan. Artinya hewan ini bergantung sama air dan tanaman, benar? Baru yang namanya manusia yang diberi akal pikiran, makhluk yang begitu sempurnanya oleh Allah ciptakan ini, harapannya mampu menjaga keseimbangan ini. Yuk kita introspeksi diri. Sudahkah kita mampu menjaga keseimbangan ini?
termasuk kita di bumi ini sebagai tamu. Karena kita bukan penduduk bumi loh manusia ini. Kita sebagai tamu, sudahkah kita berlaku sebagai tamu yang baik? Ketika kita diberi pinjaman oleh yang punya, yang kita tamuin ini, apakah kita akan mengembalikan dalam kondisi yang tidak baik? Tolong narasikan ketika melihat gambar ini, apa yang ada di benak Anda? Perkenalkan, nama saya Tia Anida dari Universitas Hukum. Hukum? Pendidikan Bahasa Inggris. Oke. Menurut saya dari gambar yang ada yang di depan ini terlihat gitu perempuan ibu-ibu itu tidak memanfaatkan air hujan, malah menunggu gitu air yang ada di keran itu. Dia tidak memanfaatkan air hujan, padahal air hujan itu terlihat sangat banyak gitu kan. Jadi dia tidak memanfaatkannya. Oke, yang pakai topi di belakang. Nama dari mana? Sepertinya kamu terpesona dengan suara teman-teman. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mega dari Universitas Negeri Makassar dari jurusan Bisnis dan Kewirausahaan. Dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa awal bertanya kenapa menunggu air dari keran. Sebentar, tadi jurusannya apa? Bisnis dan Kewirausahaan. Benar, kalau dia itu dari sudut pandang itu yang dia baca, nggak apa-apa, lanjutkan. Mengapa wanita tersebut menunggu air dari keran, sedangkan saya sedang menurunkan hujan. Oke, lanjut yang dari sini, baju kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dipa Cahaya Gresta dari Universitas Prima Indonesia di Medan, prodi Teknik Informatika. Oke. Menurut saya gambar tersebut sama kayak yang dijelaskan Kak Tia itu kan ada hujan, kenapa enggak air hujan aja ditampung, sementara dia nampungnya air keran, kenapa enggak manfaatkan yang ada? Oke, yang dari Palu, kenapa sih ketika melihat gambar ini? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatahul Amin dari Universitas Muhammadiyah Palu, prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Menurut saya dari gambar yang ditampilkan di depan itu menggambarkan bahwa seorang perempuan yang tidak mampu melihat situasi keadaan yang ada di situ, karena keadaan kan itu sedang hujan dan terlihat itu air yang jatuh dari payungnya saja yang tertampung itu bisa memenuhi tong tersebut tanpa harus menunggu air yang dari keran tersebut. Kalau dia ini bicara karena dia sudah praktek. Sekarang yang pakai pam di antara kalian mana? Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Sarif Muhammad Panirungan, asal dari Universitas Pulau Warman Samarinda, Kalimantan Timur. Aslinya Buntar. Pam tadi. Terkait PAM tadi. Jenengan representasi dari gambar ini enggak? Iya. Pamnya lancar-lancar enggak? Enggak. Berarti ada bagian dari representasi gambar ini. Kalau dari saya sendiri, karena air pam itu kadang berhenti karena ada anunya sendiri kan Bu, kayak jadwalnya itu kadang ada satu jadwal itu dia tidak mengalir dalam beberapa hari ke depan. Oke. Biasanya itu ditanggulangi dengan pengisian tandon, satu pengisian tandon. Nah, dari tandon itu disimpan dulu airnya kan, baru digunakan selama 3 hari misalnya airnya berhenti kan. Nah, kalau yang orang awam kayak saya yang nggak menggunakan sama sekali air hujan, otomatis saya nggak tahu apa aja kandungan yang terkait di air hujan ini. Satu, jadi otomatis air hujan hanya bisa digunakan untuk membersihkan, mencuci kendaraan bermotor aja, atau kendaraan motor atau mobil. Setelah itu nyiram tanaman dan mungkin ya itu gitu aja Bu, karena nggak ada lagi yang kalau mau dipakai untuk minum atau mencuci baju atau mencuci piring kayaknya nggak bisa digunakan untuk hal tersebut kalau di tempat saya. Jadi kalau misalnya
PDAM-nya mati ya pakai anu aja dulu, karena sebelum anu pasti dari tempatnya itu kayak PDAM itu mengumumkan 3 hari akan ada kematian air atau bagaimana, nah itu baru ditampung di tandon. Kalau kayak gitu sih kalau yang saya alami sendiri di rumah. Artinya bahwa sebetulnya kondisi daerah Anda merupakan representatif dari gambar ini. Air hujan yang berlimpah, sedangkan PDAM sendiri tidak lancar karena harus pakai penjadwalan, begitu ya. Dan ini belum termanfaatkan dengan optimal karena nggak tahu nih kandungannya apa gitu. Kalau air hujan mengandung, ibu-ibu kejatah apa itu? Oke, kita buka seperti apa sih kandungan air hujan dan kenapa banyak masyarakat kita tidak yakin dengan air hujan. Bahwa sebetulnya air hujan ini adalah potensi yang luar biasa yang ada di Indonesia ini, yang bisa menjadi solusi air bersih ketika terjadi permasalahan air. Kalau bagi yang muslim nanti bisa dibuka di Al-Quran, dan aku turunkan air hujan sebagai sumber-sumber air di bumi. Artinya bahwa seluruh sumber air di bumi ini asalnya dari air hujan. Kalau begitu yang ori air hujan atau air permukaan? Air hujan. Artinya yang ori adalah air hujan. Dan ini yang memanfaatkan air yang ori baru 1, 2, 3. Sekarang saya tanya, kalau yang ori sama yang KW itu bagusan yang ori apa yang KW? Yang jelas yang ori, orang yang KW itu sudah jatuh di tanah, nanti kualitasnya tentu sesuai aman perbuatan kalian. Benar nggak? Benar nggak? Kita akan lihat beberapa sampel di sini. Tolong semuanya ini memperhatikan dan dibuat melingkar saja, Pak. Jadi agak biar semuanya tahu. Silakan yang di belakang maju. Karena mindset ini harus dibuka dan Anda paham.